Halo, shalom semuanya teman-teman yang terkasih dalam Kristus, sahabat-sahabat kita dalam Kristus. Apa kabar? Shalom. Saya belum melihat wajah-wajah yang penuh sukacita malam hari ini. Ya, bagaimana Prapaskah? Tetap puasa, pantang puasa lancar? Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita ingin masuk ke dalam persekutuan doa. Pada malam hari ini kita ingin tenangkan hati kita. Kita ingin buka persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami sungguh mengucap syukur Engkau boleh kumpulkan kami bersama-sama melalui online pada malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik kepada kami. Malam hari ini, terimalah segenap pujian kami Tuhan. Semoga kami boleh beroleh damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terlebih kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang hari-hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pengampun, Engkau boleh mengampuni segenap dosa kami. Di masa Prapaskah ini, Engkau boleh hadir, boleh menjamah kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh mengalami kasih-Mu, untuk kami boleh lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Beracaralah Tuhan, kami siap untuk Engkau bentuk menjadi serupa dengan Engkau sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malam hari ini, mari kita ingin memuji Dia, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Mari kita ingin lakukan pujian ini sebagai ungkapan syukur kami, karena Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hanya Engkau Allah dan kekuatan kami. Malam hari ini kami ingin Kau nyatakan Kau adalah Allah dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau yang begitu baik dalam hidup kami. Mari kita nyatakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan, nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, hanya Engkau Allah kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Allah gunung batu kami. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar Tuhan, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau benteng
kekuatan kami. Kami mau bersyukur padamu, Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih, Yesus. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. ya. Terima kasih ya Tuhan untuk teman-teman, keluarga yang boleh tetap mendampingi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kiranya ini boleh memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami ingin bersorak, kami ingin memuji Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah gunung batu kekuatan kami. Padamu kami percaya Tuhan Yesus, karena Engkau Allah kami. Kau kekuatanku, hey, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yeay, praise the Lord. Malam hari ini saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat. Mari kita lambaikan tangan kita, berikan senyum yang terbaik bagi teman-teman kita. Mari kita katakan, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, akan ku gentar. Tanganmu menopang, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, jalani kehidupan. Karena Engkau yang mengangkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Sama-sama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Malam hari ini saya belum melihat kamera-kamera yang di open. Yuk kita open kamera, yuk kita berikan senyum yang terbaik,
Kita saling memberkati karena malam hari ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Ada sorak-sorai tempat ini. Ada amin? Belum dengar nih saya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Karena Dia Allah kita, Allah yang penuh kuasa, Allah yang memberkati kita hari demi hari ini. Mari kita bersorak bagi namanya. Yeay, praise the Lord. Saya ingin ajak teman-teman kita untuk sama-sama katakan pujian ini sebagai ungkapan iman kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yeay, sorakan karena Dia Yesus Allah kita yang dahsyat. Teriakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Malam hari ini ada sukacita tempat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita ingin tenangkan hati kita. Kita ingin masuk lebih dalam lagi. Kita ingin nyatakan Tuhanlah Raja dalam kehidupan kita. Kita ingin sembah Dia. Kita ingin jadikan Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus yang memberi kita kemenangan menjadi Raja dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan, kami meninggalkan Engkau, tapi Engkau tarik kembali kami Tuhan. Terutama di masa-masa prapaskah ini Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar menjamah kami. Malam hari ini Tuhan, kami ingin nyatakan Engkau hadir tempat ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah Yang Kau pikirkan, Engkau Allah yang begitu baik bagi hidup kami Tuhan. tak terselami bagiku. Sungguh indah
Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, Kau mengaruniakan anak-Mu sendiri bagi hidup kami. Kau yang tebus dosa-dosa kami Tuhan. Malam hari ini kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Sahabat, kami jadikan Kau sahabat kami Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah, sungguh indah tentang kami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya Rabas ya la 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 masih, ya la 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 masih, ya Ramas ya la 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 masih, ya Ramas ya la masih ya la 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 kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau kekuatan kami, Yesus, Yesus, Yesus kami menyembah-Mu. Engkau Allah kami yang hidup. Ya Rabasya la 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 ma ya ra 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 ra. Ya Rabasya la 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 ma ya ra 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 ra. Ya Rabasya la 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 ma la 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 la. Ya Rabasya la 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 ma la 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 ma ya ra ra. Ya Rabasya la la ma la 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 la. Ya la 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 la.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah indah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ibu Jenitan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Shalom. Halo Kakak. Shalom. Luar biasa sekali Pak, malam hari ini kita dilayani oleh singer adik kita yang luar biasa, pujiannya luar biasa. Aduh, saya jadi malu ya, malam hari ini kita dilayani oleh adik kita yang masih kecil ya. Jadi semakin bersemangat ya, berapi-api ya. Thank you, luar biasa sekali. Puji Tuhan, malam hari ini saya diundang jauh ke Cikarang ya. Saya tinggalnya di Meruya, Jakarta Barat. Tapi lewat online semuanya terasa dekat ya. Perkenalkan, nama saya Jenitan. Saya utusan dari Persekutuan Doa Maria Kusuma Karmel yang adanya di Jakarta Barat. Saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Ya, tema kita malam hari ini menarik, temanya bertahan di tengah badai. Kalau ngomongin soal badai, badai itu bisa diartikan sebagai tantangan, sebagai pergumulan, sebagai masalah. Ya, sudah kurang lebih 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID yang pastinya mengakibatkan banyak sekali tantangan buat kita semua ya, masalahnya banyak. Mulai dari ekonomi, keuangan, pekerjaan, nggak sedikit yang di PHK ya, nggak sedikit usaha-usaha yang juga gulung tikar, tutup. Apalagi banyak yang di mall ya, kita lihat di mall-mall pada tutup semua karena sewanya mahal, kemarin pandemi harus tutup, jadi banyak juga teman-teman yang punya restoran, kafe yang bukanya di mall juga udah nggak bisa bertahan lagi. Banyak juga yang sakit kemarin. Banyak juga yang kehilangan anggota keluarga. Saya kemarin pandemi yang tahun pertama, mami mertua saya meninggal. Kemarin September 2021, papa saya meninggal. Jadi merasakan banyak kesedihan juga di tahun-tahun kemarin ini di pandemi, banyak juga yang kehilangan anggota keluarga ya, dan pastinya juga tantangan pekerjaan dan banyak penyesuaian ya. Kalau zaman dulu katanya yang penting punya uang, katanya semua beres, yang penting ada duit ya nggak. Kalau sekarang nggak bisa apa-apa diselesaikan cuman duit ya. Banyak orang kaya, orang punya duit juga sakit, orang punya pabrik juga yang gede yang udah mendonasikan pertama, kasih vaksin dan segala macam, kasih pertolongan juga, meninggal juga kemarin karena COVID. Jadi tantangan hari-hari ini tantangan yang baru ya, bisa dibilang tantangan yang nggak ada di buku pelajaran lah kalau sekolah tuh gitu, nggak ada kunci jawabannya, semuanya baru, penyakitnya baru, obatnya baru ya. Kalau bisnis aja caranya baru semua, dari offline jadi online, harus mulai belajar lagi. Kita aja ibadah nih, PD caranya baru, nggak bisa offline lagi, harus pakai Zoom.
kalau ingat-ingat pertama dulu disosialisasiin Zoom, kesel ya nggak? Yang senior harus pakai password, harus download gitu. Kayak kita pertama diajarin yang Gojek dan segala macam gitu ya, sulit lah. Tapi sekarang semuanya puji Tuhan kita bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri ya. Dengan banyaknya tantangan ya, yang tadi pastinya kita hari-hari ini perlu Tuhan, perlu iman ya, perlu iman. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Jadi supaya kita bisa bertahan di tengah badai ini, kita perlu punya iman. Iman itu apa sih? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan sama keinginan beda. Kalau harapan itu sesuai dengan rencananya Tuhan, bukan rencana kita manusia. Tapi kalau keinginan ingin itu sesuai dengan pikiran kita. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan rencananya Tuhan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum lihat, tapi percaya dulu. Ya, belum pasti, tapi mau yakin bahwa pasti ditolong oleh Tuhan ya. Punya iman belum tentu menghilangkan tantangan, tapi punya iman membuat kita bisa bertahan. Ya, banyak contoh-contoh di Perjanjian Lama yang karena punya iman bisa bertahan di tengah badai dan memperoleh kemenangan. Contohnya siapa? Contohnya Nuh, ya. Nuh itu karena iman, Nuh itu dengan petunjuknya Allah ya tentang sesuatu yang belum kelihatan, taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Itu contohnya Nuh di Perjanjian Lama. Ada juga Abraham, ya, Abraham yang taat ketika dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham lagi dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, ya, udah tua tapi masih bisa punya keturunan. Karena iman, Abraham lagi tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, punya anak satu-satunya, disuruh Tuhan mempersembahkan, tapi akhirnya anaknya selamat. Karena dia punya iman percaya, ya. Itu tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Ada Musa yang dari lahir aja udah sulit, ya. Disembunyikan 3 bulan, terus pada saat dewasa dia menolak menjadi anaknya Firaun. Menolak diakui sebagai anak putri Firaun karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan karena dosa, ya. Karena iman, ya, Musa melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di Perjanjian Lama yang diejek, didera, dibelenggu, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Ya, sulit semuanya tapi mereka menang. Kita mau belajar mencontoh tokoh-tokoh, ya, yang sering kita baca nih dari zaman kita kecil lah, dari zaman kita Katolik awal tuh sekolah minggu diceritain yang kayak begitu-begitu, ya. Banyak sekali yang hidupnya nggak gampang, sulit tapi menang. Hari ini kita mau belajar nih dari Perjanjian Baru, kita mau buka ayatnya Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 yang judulnya Yesus berjalan di atas air. Ya, Matius 14 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya,
memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, melalui ayat ini dikatakan di sini Yesus pergi ke bukit untuk mau menyendiri, mau berdoa. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ya, Yesus itu kenapa mau menyendiri, mau berdoa, karena dia mendengar berita saudara sepupunya Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal oleh Herodes. Hatinya sedih sekali, kemudian dia pengen pergi untuk menyendiri, untuk berdoa. Ketika dia bertolak ke seberang, orang banyak mengikuti dia. Terjadilah penggandaan 2 ikan 5 roti itu di situ. Di malam sebelumnya, Yesus menggandakan, kasih makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, yang dipunyai murid-muridnya hanya 2 ikan 5 roti saat itu. Ya, terus ketika hari sudah malam, dia menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang. Nah, bertolak ke seberang nih, artinya apa nih? Bertolak ke seberang sudah beberapa mil jauhnya dari tepi pantai. Artinya seringkali pun kita juga dibawa sama Yesus bertolak ke seberang, jauh dari kenyamanan kita, jauh dari pertolongan. Malam waktu itu, ya, sepi, gak banyak orang. Mungkin kalau minta tolong, kalau lagi sulit, udah malam, sepi, gak banyak orang, mending di darat, di laut, ya. Zaman dulu gak ada HP. Kalau sekarang susah dikit, ada HP bisa telepon. Ya, artinya penuh keterbatasan. Penuh keterbatasan tuh kayak kita tuh udah malam, jauh tempatnya, HP-nya lobet, nggak bawa apa-apa, nggak bawa duit, kayak gitu, ya. Nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa nolong, ya. Lagi mogok mobilnya atau motornya mogok di jalan, kayak gitu. Jadi murid-murid pada saat itu berangkat bertolak ke seberang. Jam berapa? Nah, di sini dikatakan ketika hari mulai malam, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang angin sakal. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah mulai malam. Ya, dikatakan di situ hari sudah mulai malam itu, saya cari-cari artinya itu obsies, kira-kira jam 6 sore. Jadi murid-murid itu disuruh bertolak ke seberang itu kira-kira tuh jam 6 sore jamnya, ya. Terus kemudian diombang-ambingkan gelombang, mulai itu sulit, mengalami kesulitan, ya. Terus kira-kira jam 3 malam datang baru Yesus, ya, menolong mereka berjalan di atas air. Berapa jam itu kira-kira, ya? Dari jam 6 malam yang tadi murid-murid berangkat itu, Yesus baru datang jam 3 pagi. 9 jam, Bapak Ibu, ya. Danau Galilea tuh gedenya seapa sih? Sampai 9 jam ya Yesus baru datang. Saya cari-cari, luasnya 166 km persegi, panjangnya 22 km, lebarnya 12 km. Harusnya nggak perlu 9 jam juga untuk menyusul mereka sampai ketemu, ya. Tapi itu kayaknya sengaja lama banget gitu. Jadi pernah nggak sih kita dalam pergumulan kita ngerasa, aku tuh udah lama banget Tuhan, aku tuh udah capek, ya, aku udah lelah banget, ya, aku udah putus asa. Ya, udah nggak punya harapan lagi. Asa tuh harapan, udah putus harapannya, udah nggak bisa lagi. Tuhan tahu nggak sih udah berapa lama aku nggak bisa bayar listrik, ya kan? Udah berapa lama aku nggak bisa bayar uang sekolah anakku. Mungkin uang belanja udah besok yang terakhir. Udah berapa lama Tuhan aku di PHK. Udah berapa banyak orang aku mintain tolong, aku mintain pinjem uang. Ya, udah berapa lama aku nih dingin sama saudaraku, sama suamiku, ya, karena masalah pandemi ini mungkin, ya, banyak suami-suami yang juga mengalami tantangan loh hari-hari ini, banyak yang sulit juga, dan banyak istri-istri juga yang jadi nggak happy, ya, hubungannya jadi nggak baik juga dengan suaminya. Banyak teman-teman saya yang cerita sama saya hari-hari ini yang udah putus asa, putus harapan, merasa sulit juga banyak sekali. Yang nggak bisa bayar uang sekolah, yang mungkin beli makan aja nggak bisa juga, sulit banyak sekali, ya. Tapi
Itulah tadi dikatakan perlu punya iman yang besar ya. Kita ini orang Katolik, bukan kebetulan kita dipilih Tuhan untuk jadi Katolik. Dan firman ini udah banyak kita baca, membekali kita sih dari zaman dulu tadi itu loh, dari zaman perjanjian lama. Harusnya menjadi bekal kita untuk hari-hari ini menghadapi tantangan-tantangan kita. Tuhan pasti tolong kita. Ya, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan nggak pernah lalai akan janjinya. Nggak pernah Tuhan itu meninggalkan kita sendirian. Dia tahu. Terus kenapa sampai hari ini kok Tuhan belum? Ya, sebenarnya murid-murid ini juga bisa meredakan angin ribut sendiri, nggak perlu pertolongan Tuhan. Karena murid-murid ini juga sudah diberi kuasa sebenarnya oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya. Dan mereka juga udah diajak pelayanan sebelumnya sama Tuhan. Dia lihat juga bagaimana Tuhan menyembuhkan, dan harusnya mereka pun bisa. Tapi saat itu mereka lupa untuk memencet tombol iman. Itu aja. Seringkali kita pun di posisi sulit, kita juga lupa pencet tombol iman. Ya rasanya kayak udah nggak punya apa-apa gitu. Nggak punya iman, nggak punya Tuhan. Padahal Tuhan itu bosnya kita. Tuhan itu yang punya seluruh dunia ini. Ya, kalau hanya masalah mungkin nggak bisa bayar listrik atau sekolah atau apa, harusnya itu kecil banget, nggak sebanding lah dengan kuasanya Tuhan. Tapi seringkali kita ngerasa kayak udah ditinggalkan. Lama banget, udah ditinggalkan, disuruh pergi jauh banget ya, kayak murid-murid ini. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu malam hari ini juga untuk yuk kita tetap punya iman yuk, ya istri-istri, suami-suami, ya kalau sekarang lagi berdua mungkin kasih tahu, pasti kita bisa, yuk kita bisa yuk, ya kasih tahu sama suami, yuk kita bisa pasti Pak, Mah kita bisa pasti, ya Nak kita bisa pasti. Jangan biarkan gelombang yang menerpa kehidupan kita ya, membuat kita ini mengakhiri rumah tangga kita ya, mengakhiri hidup kita. Tadi pagi saya punya kelompok doa pagi, setiap jam 6 pagi itu saya kumpul sama ibu-ibu, punya kelompok doa pagi. Jadi tiap pagi baca firman, terus yang didapat apa, terus sharing. Tadi pagi cerita tuh temen di kelompok doa itu, kalau dia dapat kabar di grup, bahwa ada anak temen yang meninggal, umur 16 tahun. Anaknya bunuh diri. Rumahnya di kawasan elit Jakarta, sekolahnya, kakak-kakaknya sekolahnya di Amerika. Teman-teman pada bilang kurang apa ya, udah kaya, udah punya semua, tapi ngalamin kayak gini gitu. Rasanya nggak percaya gitu. Jadi kita nggak bisa sendiri, kita butuh Tuhan, dan titipan kita banyak, apalagi kita yang orang tua punya anak, titipannya banyak. Ternyata nggak cuma cukup dikasih makan aja, tubuh artinya dipenuhin tubuhnya aja, dikasih makan nasi tiap hari, yang penting udah makan, yang penting udah kenyang, selesai tugasnya ya. Yang penting udah disekolahin jiwa, yang penting udah dipinterin, yang penting udah dimasukin sekolah paling bagus, yang penting kebutuhan bukunya, seragamnya, apanya tetap bisa dipenuhin. Jiwa baru jiwa. Rohnya gimana? Dikasih makan nggak rohnya? Ternyata nggak cukup loh, cuman kenyang doang, pinter doang, ya udah dibeliin kok. HP terbaru keluar juga langsung punya. Ya, minta beli baju, minta beli apa, dibeliin kok. Masih kurang juga ya. Ternyata ada roh yang harus dikasih makan, ya. Roh ini harus diisinya sama roh lagi. Gak bisa diisi pakai nasi. Roh nggak bisa diisi pakai nasi, ya. Roh nggak bisa diisi pakai kepinteran-kepinteran, belajar dari YouTube, nggak bisa. Roh bisa diisi sama doa, sama firman, sama mengalami Tuhan yang hidup. Jadi kalau kita baru baca firman, baru jiwa sih yang keisi. Tapi saat kita merenungkan, benar-benar kita mencari hadirat Tuhan, kita masuk, cari, kayak tadi, nyanyi, pujian, penyembahan, Tuhan, I need you Lord, I need you Lord, Tuhan, aku butuh Engkau, Tuhan, aku butuh Engkau, Tuhan,
aku haus, aku rindu, aku mau kenal Engkau Tuhan, aku undang hadirat Tuhan masuk ke dalam aku. Aku undang Roh Kudus masuk, penuhi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan. Roh kita tuh kayak gitu haus, pengen dikasih makan juga. Ya. Jadi yuk kita jangan cuma searching makanan enak, terus kita datengin, kita makan bakmi, makan yang paling enak, yang kita suka, nggak cukup, ya. Terus kita nonton, mungkin kalau sekarang ada yang suka nonton TikTok yang lucu, ketawa-ketawa, nonton YouTube, nonton apa aja deh. Sekarang kan banyak ya, udah banyak kan nonton TV, nonton di YouTube, banyak banget tuh di YouTube tuh. Bisa seharian loh, kita liatin Instagram, kita liatin YouTube, kita liatin TikTok. Bisa habis tuh waktu seharian. Nggak bisa tuh. Cuman itu doang. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh yang bisa kasih makan kita, yang bisa mengisi kekosongan kita, ya, kekeringan kita. Ya. Terus dikatakan di situ, kira-kira jam 3 malam datang Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Ya, itu hantu zaman dulu juga ya, kira-kira jam 2 sampai jam 3 pagi itu waktu-waktu yang roh-roh jahat itu keluar gitu ya, menunjukkan bahwa apa nih Tuhan Yesus berjalan di atas air jam 3 pagi, menunjukkan bahwa dia ini sanggup untuk menundukkan segala kuasa si jahat, segala kuasa iblis ya, roh-roh yang ada di luar kita. Yesus mampu untuk menaklukkannya. Itulah sebabnya murid-murid teriak ya, itu hantu. Seharusnya mereka tahu bahwa itu Yesus ya. Yesus yang mana? Dikatakan di sini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku yang mana? Ini loh aku yang semalam kemarin menggandakan roti bareng kamu. Aku yang kemarin-kemarin nyembuhin orang. Aku yang kemarin-kemarin itu membangkitkan orang mati. Aku yang kemarin-kemarin itu sama kamu ya banyak kasih makan 5.000 orang. Jadi Yesus pun malam hari ini ngomong sama kita yang masih punya tantangan sampai hari ini. Ini loh aku yang mana? Aku yang kemarin nolong kamu, yang bulan kemarin kamu juga lagi susah, katanya uang kamu udah terakhir, tapi kamu masih hidup sampai hari ini. Ya, aku yang mana? Aku yang nyelamatin perkawinan kamu yang udah mau gagal dari kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin, 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin, tapi nggak jadi. Sampai sekarang kamu masih baik-baik aja. Aku yang mana? Aku yang nyembuhin kamu. Ingat gak waktu kamu sakit? Ya, pernah disembuhin kan sama aku kan? Ini aku yang kemarin sembuhin kamu yang kayak udah mau mati, nggak jadi. Sembuh. Aku yang sembuhin relasi kamu yang rusak sama anak kamu, sama suami kamu, sama saudara kamu. Ini aku. Ya. Kalau sampai hari ini kita bisa bertahan, kita boleh ingat-ingat berapa banyak pertolongan Tuhan atas kita. Berapa banyak kemenangan-kemenangan kecil yang kita peroleh setiap hari. Kalau saya ngomong sama suami saya, sehari demi sehari aja deh. Kita sekarang udah nggak bisa lagi sih lihat jauh, ya kan? Setiap hari kan berubah. Nanti katanya udah selesai PPKM, ada lagi virus baru, ada lagi. Jadi kita sekarang yang kayaknya nggak bisa yang jauh kan. Jadi hidup sehari aja, kemenangan setiap hari. Saya seneng banget, paling seneng kalau ngomongin ngumpulin pertolongan Tuhan sama bersyukur karena Tuhan tolong sama suami saya. Kayak misalkan lagi berdua, bersyukur ya, Tuhan tuh baik loh. Sampai hari ini kita masih bisa kayak gini. Bersyukur ya. Banyak banget kalau diomongin bisa berjam-jam tuh ngomongin Tuhan baik ya, bersyukur ya, untung loh. Untung kita punya Tuhan loh, kita masih bisa sukacita, masih bisa ketawa sampai hari ini, kita masih gini. Padahal mungkin masih banyak juga yang belum. Masih banyak juga yang belum sesuai dengan apa yang mungkin yang kita harapkan gitu. Tapi sukacita nggak hilang ya. Tapi kesabaran kita nggak hilang ya. Tapi kita masih bisa bareng-bareng ya. Seluruh keluarga ya, puji Tuhan ya. Gitu. Coba deh Bapak Ibu, ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ya. Kemudian setelah Yesus bilang, tenang ini aku, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Datanglah tuh gimana sih datanglah? Berubah.
Dari cara kamu yang kemarin, jangan rebahan doang, berubah gitu loh. Action, bangun, bangkit katanya. Jangan pakai cara yang lama, masih doa minta-minta terus. Berubah, doanya doa syukur. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa melihat hari ini. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa ikut persekutuan doa ini. Terima kasih aku masih punya anakku, aku masih bisa ngomong, Bapak Ibu saya seringkali bersyukur pada saat mandi. Masih bisa tangannya ke belakang, masih bisa sabunan sendiri. Papa saya 13 tahun stroke, kurang lebih 4 tahun terakhir itu saya ikut bantuin mama saya ngerawat papa saya. Udah nggak bisa bangun, kalau BAB harus nunggu kita, datang diangkat ke kloset, baru bisa. Gitu. Jadi kalau saya belum ke rumah mama saya, kan mama saya nggak kuat yang ngangkat, harus suami saya yang bantu ngangkat karena anaknya cewek semua. Ini papa pengen BAB nih, sakit perut, cepetan datang, baru bisa angkat. Terus saya mandiin papa saya. Nah ini banyak pelajarannya juga. Tuhan memberikan saya seperti itu. Awal-awalnya saya canggung, ngerasa saya anak cewek, aduh gitu ya, dengan background yang lumayan nggak baik lah. Dulu papa saya sebelum sakit tuh ninggalin rumah tuh 10 tahun. Ya, 10 tahun, terus kembali pada saat stroke. Jadi saya diajari Tuhan untuk rekonsiliasi. Pada saat saya ngerawat papa saya itu saya rekonsiliasi. Saya pikir saya udah rekonsiliasi lewat retret, lewat segala macam, doa-doa sendiri, saya mengampuni papa saya Tuhan, kayak gitu ya, saya pikir udah. Tapi ternyata pada saat papa saya pulang dalam keadaan stroke dan semakin parah di tahun-tahun yang terakhir itu, yang mama saya juga capek ya, jadi saya ya udah mah aku aja yang mandiin. Jadi setiap hari saya datang buat bantuin mandiin papa saya. Saya ngerasa saya itu diubahkan Tuhan dari saya mandiin papa saya. Saya yang keras, saya yang kaku, ya, itu temboknya kayak dihancur-hancurin sama Tuhan. Dikasih kasih yang baru, dikasih cinta yang baru, dikasih pengertian yang baru. Kasih tuh yang kayak gini loh, gitu. Kasih yang penuh pengorbanan tuh kayak gini, pengampunan tuh kayak gini, mengasihi tuh kayak gini, gitu. Saya itu anak dari background keluarga yang orang tuanya tuh nggak pernah mengekspresikan kayak I love you, aku sayang kamu, terus mengasihi, memeluk, itu enggak, modelnya enggak gitu orang tua saya. Jadi saya tuh kayak memeluk gitu tuh canggung gitu sama orang tua tuh enggak pernah kayak aku sayang papa gitu, enggak pernah gitu ya. Jadi tapi saya diajarin untuk kayak gitu. Saya diajarin untuk mendoakan papa saya diajari untuk memberikan bahasa kasih, yaitu dengan sentuhan, dengan menyayangi, mengasihi. Mungkin abis mandi pakein body lotion aja tuh saya ngerasa ini loh bentuk kasih gitu. Dan saya diajari untuk mendoakan Tuhan mengasihi papa, ya Tuhan baik, Tuhan pasti berikan sukacita, damai sejahtera, kayak gitu. Jadi mungkin itu jadi tantangan ya buat saya. Tapi saya merasa Tuhan itu sungguh mengasihi saya lewat tantangan itu. Ya, jadi bersukacitalah Bapak Ibu kalau hari-hari ini sedang mengalami tantangan. Percayalah kita lagi di level up sama Tuhan, kita lagi di upgrade sama Tuhan, ada sesuatu yang baru. Di pandemi ini saya pun percaya, kita semua lagi di upgrade untuk lebih kreatif, untuk lebih tahan uji, tahan banting. Mungkin percobaan-percobaan yang kita alami yang dulu, udah bisa lah kita lah, udah naik kelas lah kita. Hari-hari ini pelajaran baru, soalnya baru. Jadi bertahanlah setia dan rendah hati mau dibentuk sama Tuhan. Karena percayalah ada sesuatu yang baru pasti bertambah. Kalau kita mau nerimo ya, saya menerima Tuhan dan saya mau rendah hati, saya mau belajar. Kalau hari-hari ini saya harus kayak gini ya saya mau. Saya mau nerima. Ajar saya sabar, ajar saya kreatif, ajar saya setia. Ya, mungkin ada yang suaminya penghasilannya lagi nggak bagus, ajar saya setia untuk tetap mengasihi dia. Ya, supaya saya nggak cuma mengasihi kalau uang belanjanya cukup. Pada saat uang belanja nggak cukup, ya saya mau sama-sama berlutut, mau tetap setia sebagai penolong, mendoakan suami saya, supaya Tuhan berikan hikmat, pengetahuan yang baru. Ya, saya juga diajari Tuhan untuk hari-hari ini doain suami saya. Sampai saya amazed sendiri loh, hari-hari ini kayaknya suami saya kok tambah pinter ya, tambah tahu ya. Sering anak saya nanyain pelajaran ya, Dedi ini
apa sih fisika, kimia gitu, udah susah lah pelajaran sekarang lah. Saya udah lupa Bapak Ibu, nggak bisa saya. Suami saya tuh bisa, padahal pas zaman sekolah suami saya tuh nggak naik kelas 2 kali, kuliah nggak lulus. Dulu kalau di kelas tuh paling bodoh, paling rankingnya paling bawah. Tapi hari-hari ini kalau saya tanya apa, bisa tahu solusinya. Ya, anak-anak nanya pelajaran tanya sama Dedi deh, dan tahu gitu. Dan saya rasa hari-hari ini kalau istri-istri mendoakan suaminya itu juga mujarab juga, benar-benar deh ditambahkan ya hikmat, pengetahuan baru boleh dicoba ya Bapak Ibu ya. Dan tadi kata Yesus datanglah. Jadi kita harus berubah. Kita jangan pakai cara yang lama terus, cuman bisa ngeluh, nggak menghasilkan apa-apa, nggak nambah apa-apa. Ya, apakah kekhawatiran, ketakutan menambah sehasta saja? Sehasta tuh kecil ya. Sehasta tuh kalau pakai penggaris meteran tuh waktu saya lihat berapa ya? 5 cm, 10 cm gitu. Nggak menambah. Jadi jangan pakai khawatir tapi berubah ya. Cara doanya berubah. Beneran, tapi kalau doanya jadi doa syukur mungkin belum tersampai, tapi saya bersyukur Tuhan, saya percaya Tuhan kok pasti tolong Tuhan, saya percaya Tuhan, saya punya kekuatan. Jadi sebenarnya bukan penyakitnya, bukan soalnya yang didoakan, bukan makanannya yang didoakan, saya makan kambing Tuhan, semoga kambing ini tidak membawa kolesterol, enggak. Tapi sayanya ya, ada masalah, semoga saya Tuhan semakin kuat, semoga saya Tuhan semakin berhikmat, semoga saya Tuhan semakin sabar. Jadi kalau dikasih apa-apa tuh sebenarnya Tuhan tuh mau membentuk kitanya, sayang sama kitanya. Ya, bukan penyakitnya, COVID-nya, tapi sayanya Tuhan yang lebih kuat lagi. Sayanya antibodinya lebih tahan banting. Gitu. Datanglah ya, berubah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam lalu berteriak. Sering nggak kita terintimidasi ya? Udah mau percaya sih, udah mau yakin sih, tapi banyak godaan ya, banyak gangguan ya. Seringkali kita lupa ya dan nggak percaya. Seringkali kita kena tiupan juga, keadaan sulit bisa membuat kita goyah ya. Kata Paulus, hidup yang kuhidupi ini karena percaya, bukan karena melihat ya, kata Paulus. Hidup kita jangan ditentukan oleh keadaan kita, tapi oleh iman kita ya. Iman itu berbicara sesuatu yang belum kita lihat kan tadi kan. Iman memampukan kita meraih hal-hal sulit dalam hidup kita ya. Jadi ini dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita ya. Hanya dengan iman saja kita bisa mengalahkan dunia, mengalahkan badai kehidupan kita. Jadi jangan pernah katakan ya kita nggak bisa, kita takut tadi. Seringkali banyak kita dikasih tahu mana mungkin, nggak mungkin lah bisa sembuh ya. Apalagi kanker, yang punya sakit kanker seringkali dikatakan dokter bilang nggak ada obatnya, nggak mungkin sembuh. Tapi banyak loh hari-hari ini saya punya temen ya yang kanker bertahan sampai hari ini. Kalaupun pada akhirnya kemarin saya punya temen namanya Ibu Eva baru meninggal kemarin. Kanker stadium 4, kanker kandungan, tapi sudah menyebar kemana-mana. Waktu pandemi kemarin saya jenguk dia, tapi waktu saya datang udah tidur, udah kemalaman saya datang. Jadi ditelepon. Waktu saya telepon, suaranya masih kenceng banget, semangat banget. Padahal kata dokter udah nggak ada harapan, kata dokter udah nggak ada obatnya. Tapi dia begitu bersemangat. Terus aku bilang, Bu, hebat banget, masih semangat, masih, aduh aku malu deh, aku sampai jadi pengen nangis. Aku bilang, ibu yang kondisinya kayak gitu, masih ngomongnya itu kenceng banget. Masih bisa doain orang, masih bisa kasih semangat buat orang-orang. Padahal kondisi dia lagi sakit. Ya, kalau kita dengerin apa kata orang, pakai pikiran kita yang sempit, kita pasti berpikir aku pasti kalah nih kali ini. Aku pasti udah nih selesai. Ya, udah nggak ada harapan lagi. Ya udah nggak usah bikin apa-apa. Ditunggu aja. Toh juga mati kok. Toh juga nggak ada obatnya kok.
ya udah selesai aja. Tapi teman saya yang Ibu Eva ini, dia nggak nyerah, ya. Dia malah di sisa hidupnya dia nyari orang yang sama kayak dia, yang sakit juga, menguatkan, mendoakan setiap hari. Malahan kita-kita yang sehat juga didoain sama dia. Ya, mau nggak Bapak Ibu kita yang masih sehat, masih aman, semuanya punya semuanya, kita berbagi juga dari apa yang kita punya. Ya, mau nggak kita untuk bareng sama Yesus berjalan di atas air, ya, mempersaksikan kalau benar kita tahu, mau nggak kita berbagi, menguatkan. Jadi teman saya yang anaknya meninggal itu, yang umur 16 tahun, beberapa waktu yang lalu itu papanya itu ada telepon sama suami teman saya. Dia bilang, aku lagi pengen cerita nih, sharing-sharing nih tentang anak aku, ada problem sama anak aku. Tapi suami teman saya itu belum sempat ketemu sama dia, dan dia begitu nyesel, ya. Dia nyesel banget karena nggak sempat ketemu. Dan dia ngerasa bahwa coba saya ketemu, mungkin saya bisa bantu, mungkin anaknya nggak sampai bunuh diri. Yuk Bapak Ibu, hari-hari ini kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan, yuk kita mau pakai yuk untuk kita mau memenangkan jiwa-jiwa, ya. Kita mau berbagi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita nggak ada yang tahu sih, hari-hari ini mungkin kelihatannya luarnya oke-oke aja, yang tadi tubuh, jiwa, dan roh. Tapi banyak orang lupa kalau roh juga perlu dikasih makan. Mungkin kita perlu ngingetin, ya, udah dikasih makan belum rohnya. Oke. Setelah Petrus berteriak, ya, setelah dia mulai kena angin, tiupan angin, takut, mulai tenggelam, Tuhan tolonglah aku. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kayak kita, seringkali kurang percaya dan bimbang. Lalu mereka naik ke perahu, angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Inilah Bapak Ibu, ujungnya ini loh. Ya, sesungguhnya engkaulah anak Allah. Apa yang Tuhan pengen dari kita? Tuhan kasih tantangan untuk kita bisa di level up, untuk kita bisa naik kelas, dan ujungnya adalah memuliakan dia. Berbagi buat orang lain, menjadi terang, dan kita boleh memperkatakan bahwa dia, Yesus yang tolong saya, Yesus yang besar, yang punya kuasa, yang nggak mungkin meninggalkan kita. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, saya mau mengingatkan untuk kita semua, Tuhan Yesus juga nggak pernah ninggalin kita, Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin perahu kita yang lagi terombang-ambing, dia pasti datang, dia pasti tolong kita. Yuk kita mau buat komitmen malam hari ini untuk kita mau rendahkan hati, saya mau terima Tuhan, saya mau sabar Tuhan, saya percaya Engkau mengasihi aku, Engkau mau melevel up aku Tuhan, dan aku mau terus jadi terang. Mungkin tantanganku belum selesai, tapi saat aku mampu bertahan di tengah badai kehidupanku, ini akan jadi cerita kesaksian, akan jadi warisan buat anak cucuku, ya, bahwa besok dia bisa punya kekuatan, dia bisa lihat bagaimana mama papanya sulit dulu tapi tetap setia, tetap bertahan. Ya, mungkin harusnya keutuhan rumah tangga nggak bisa dipertahankan, tapi tetap setia, tetap percaya. Ya, yuk malam hari ini kita buat komitmen sama Tuhan, kita jadikan Dia yang utama dalam hidup kita. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau melakukan prosesnya Tuhan, ya, supaya kita ini nggak keterikatan dengan apapun, nggak keterikatan dengan pekerjaan kita, nggak keterikatan dengan uang kita, nggak keterikatan dengan kepintaran kita. Ya, barang siapa mengasihi ayahnya, ibunya, anaknya laki-laki, perempuan, ia tidak layak bagiku. Ya, supaya kita ini tidak keterikatan dengan apapun, tetapi kita cuma mau lihat Yesus, cinta Yesus melebihi dari apapun.
Dan pada akhirnya kita mau dipakai seperti misinya Tuhan menciptakan kita, pasti semua ada tujuannya ya. Kalau kita sampai hari ini menjadi Katolik, kita ada di persekutuan doa, kita dibekali terus firman. Buat apa Tuhan? Kok setiap hari saya dibekali firman, setiap hari saya bisa dengar renungan-renungan banyak banget ya. Bukan cuman dibaca buat kita sendiri, tapi yuk kita mau hidupi, kita mau lakukan, dan kita mau jadi kesaksian yang hidup. Ya, nggak harus kok jadi pewarta, nggak harus juga ke semua orang bawa Alkitab dan ngomong tentang Tuhan. Tapi dengan kita mau setia, dengan kita punya buah-buah roh, kelihatannya kamu sulit juga ya, nggak cukup juga ya sama kayak aku. Tapi kok kamu baik-baik aja? Kok kamu tetap sukacita? Itu aja Bapak Ibu, yang simpel seperti itu aja udah jadi kesaksian kita. Ya, biar tetangga kita semua boleh melihat dan percaya. Kemarin ini saya baru dapat pembantu baru. Pembantu saya waktu datang tuh nangis-nangis. Karena dia mau cerai sama suaminya. Tapi nyesel dia. Jadi dia ingat-ingat dan dia nangis-nangis terus. Waktu saya tanya, dia mulai cerita-cerita sama saya. Ya, gini Bu, gitu Bu, cerita semua. Terus suami saya bilang, kamu mau didoain nggak? Gitu, karena dia bilang kayak pernah diisi atau apalah gitu. Terus mulai didoain sama suami saya. Ketika didoain, pelepasan tuh di rumah kayak KRK ya, ada yang raung-raung lah, nangis-nangis kayak gitu. Ada yang bukan dia lah di dalamnya. Ya, kita nyanyi doa haleluya, 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 Allah Roh Kudus penuhi kami. Keluar. Sulit pertamanya. Terus kita bilang harus kamu yang memperkatakan, harus kamu yang dalam nama Tuhan Yesus keluar. Dan dia mau, Bapak Ibu. Dia katakan, dalam nama Tuhan Yesus keluar. Setelah itu keluar. Selesai. Setelah itu saya kasih lagu-lagu dia. Saya share lewat WA, saya kasih lagu Allah Peduli, saya kasih lagu lagi apa gitu lagu. Kemarin-kemarin ini pada saat kerja ngepel nyapu disetel terus lagunya sama dia. Mulai hafal sekarang lagunya. Dan karena itu YouTube putar terus lagu berikutnya lagu-lagu rohani. Ya itulah saya bersyukur, puji Tuhan. Di luar ekspektasi juga, yang tadinya saya hanya berniat mendengarkan curhatan dia, mendoakan ya supaya dia tenang, damai, tapi ternyata pada saat saya kasih lagu justru happy banget, justru dihafalin lagunya dan dipakai buat nyanyi. Ya, itulah kalau Roh Kudus udah bekerja, udah di luar ekspektasi kita. Maka dari itu malam hari ini yuk kita mau berkomitmen untuk kita mau setia dalam prosesnya Tuhan. Dalam badai apapun itu, sesulit apapun kita mau tetap setia. Dan yuk kita mau jadi saksinya Tuhan lewat perkataan kita, perbuatan kita. Biar orang bisa melihat terang Tuhan lewat hidup kita. Sekian renungan dari malam hari ini. Semoga bisa menjadi bekal, memberikan kekuatan buat Bapak Ibu semua di PD Elizabeth Zakaria sekarang. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Jenitan untuk pelayanan firman-Nya. Sungguh boleh menguatkan kita kalau Allah sudah bekerja, Roh Kudus boleh turun, Dia yang pasti akan melingkupi kita, akan boleh memberikan kekuatan bagi kita untuk kita boleh menghadapi badai dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari malam hari ini saya undang teman-teman tim doa Elsa untuk bersiap. Kita ingin satukan dalam doa melalui pujian ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami ingin bersatu hati. Kami ingin mendoakan teman-teman kami yang
yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Because you are Jesus, you are Waymaker. We depend on you, Jesus. Thank you, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, Jesus. Moving in our midst. I worship you. I worship you, I Jesus. worship You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Touching every heart. You are touching my heart. Worship you. I worship you, worship Jesus. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you, Jesus. Waymaker, Miracle worker. promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Jesus, Waymaker, Waymaker. miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 That is who you are, Jesus. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Let's say again. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Jesus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita mau membawa setiap doa-doa dan permohonan kita ke hadirat Allah yang Maha Rahim. Allah Bapa yang Maha Rahim, Allah yang penuh kasih yang senantiasa hadir di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, karena sampai pada hari ini, Engkau Allah pembuat mujizat, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang penuh kuasa, Allah kami ya El Shaddai, selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau memberi kami waktu dan kesempatan yang indah untuk boleh ada di dalam hadirat-Mu. Saat ini Bapa, kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu membawa setiap doa-doa dan permohonan yang telah disampaikan oleh para sahabat, teman, saudara kami Tuhan di dalam kasih Kristus. Karena mereka memohon rahmat daripada-Mu Bapa. Mereka membutuhkan mujizat dari-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau Tuhan dengan belas kasih dan kemaharahiman-Mu, Engkau mau mendengar, Engkau mau menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan pada malam hari ini. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami mau membawa ibu dari Ibu Sandra yang pagi tadi Tuhan Kau telah panggil kembali ke hadirat-Mu. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran dari Ibu Rosa Gofang Lan. Biarlah Tuhan Kau yang mengampuni segala dosanya ketika dia masih hidup. Dan Engkau mau menerimanya dan memberikan tempat terbaik di sisi-Mu Tuhan. Kau memberikannya istirahat kekal. Oleh karena belas kasih dan kerahiman-Mu ya Bapa. Dan kami juga memohon Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan roh penghibur kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah keluarga yang ditinggalkan boleh melihat bahwa segala sesuatu yang Allah perbuat adalah yang terbaik bagi setiap anggota keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon Tuhan, Engkau mau menjawab, Engkau mau mendengarkan doa-doa kami ini. Kami juga memohon kepadamu Bapa untuk kesembuhan bagi Bapak Willy dan Bapak Yohanes Turianto. Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada kedua saudara kami ini. Biarlah di dalam kelemahan mereka kuasa-Mu menjadi sempurna ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat bagaimana Engkau bekerja melakukan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah tangan kasih-Mu itu ya Tuhan yang berlubang paku itu terulur kepada mereka. Menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Kau memberikan juga Tuhan kesabaran, cinta kasih yang besar di dalam hati setiap anggota keluarga dari kedua saudara kami ini. Dalam merawat Pak Willy dan Pak Yohanes Turianto. Biar melalui peristiwa apa yang mereka alami saat ini Tuhan, mereka boleh melihat kasih Tuhan yang sungguh-sungguh nyata hadir di dalam kehidupan mereka. Dan bila ada dalam keluarga saudara-saudari kami ini yang selama ini komunikasi antara keluarga dan pasangan kurang harmonis, atau bahkan ke anak-anaknya Tuhan Yesus, kami membawa keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan Bapa, pulihkan komunikasi di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka Tuhan Yesus. Kami juga membawa Ibu Erna Damani, Ibu Septi, Bapak Andreas Roni, Noni, dan Pak Made. Kami mohon rahmat pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini Tuhan. Bagi orang tua kami ini Tuhan Yesus.
Kami percaya Engkau selalu rindu memberikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat, jarak, dan waktu. Dan Engkau sanggup menganugerahkan pemulihan yang total bagi kesehatan saudara-saudari kami ini. Kami juga mohon Tuhan, putri kami Noni dan Pak Made Dharma, saudara kami ini Tuhan, yang Kau izinkan terpapar COVID-19. Tuhan Yesus, apapun yang tengah melanda keluarga mereka Tuhan, yang membuat mereka merasa sendiri, kesepian, kami bersahati di dalam nama Tuhan Yesus. Menghancurkan segala perasaan-perasaan yang tidak memuliakan Tuhan itu. Dan kami meminta anugerah Roh Kudus, memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan menolong putri dan saudara kami ini. Sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami juga membawa Tuhan Pak Sutri yang saat ini sangat merindukan keturunan ilahi yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Engkau pencipta kami. Engkau sanggup Tuhan menaruh benih ilahi di dalam rahim dari pasangan suami istri ini Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka memuliakan Tuhan melalui anugerah yang mereka dapatkan dari Engkau. Bahkan juga untuk satu pasang pasutri yang sedang melaksanakan program bayi tabung. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati alat-alat yang dipakai, bahkan janin yang telah dibuahi Tuhan Yesus. Kami percaya hingga pada waktu yang terbaik dan yang tepat menurut Tuhan. Maka benih bayi ini boleh menjadi bayi yang sehat, kuat, bertumbuh dan lahir sebagai anak yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah kehadiran anggota keluarga di tengah keluarga ini, Pak Sutri ini Tuhan Yesus, boleh menambah sukacita mereka di dalam kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap umat Tuhan yang hadir, yang mengikuti PD pada malam hari ini Tuhan. Bapa, Engkau yang menilik hati setiap kami anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena pergumulan-pergumulan yang Engkau berikan ini Engkau izinkan terjadi membuat kami semakin kuat dan dewasa. Membuat setiap kami boleh melihat janji-janji yang Tuhan ucapkan itu nyata. Tuhan genapi di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, bila ada saudara-saudari kami ini yang mengalami kesulitan keuangan, kehilangan pekerjaan, kesulitan dalam membayar tagihan-tagihan sebagai tanggung jawabnya Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada yang kesulitan untuk biaya makan hari-hari Tuhan Yesus. Allah Bapa yang baik, berkenanlah Engkau melimpahkan berkat yang melimpah-limpah kepada setiap saudara-saudari kami yang mengalami hal ini Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan mereka, masa-masa pandemi, masa-masa sulit ini, mereka Engkau ingatkan, justru di dalam kelemahan mereka, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan ini boleh menjadi kesaksian yang nyata di sepanjang hidup mereka. Bahwa dengan taat dan setia kepadamu, dengan mengandalkan Engkau satu-satunya kekuatan, Allah penolong dalam kehidupan mereka. Mereka boleh melewati semua ini. Berhasil, beruntung, dan senantiasa dipenuhi sukacita Tuhan. Kami juga membawa seorang teman kami yang saat ini Tuhan sudah beberapa hari ini mengalami sakit di bagian kepalanya. Tuhan Yesus,
Kami memohon Engkau yang menunjukkan Tuhan Yesus kuasa-Mu atasnya. Bahkan kalaupun dia besok berencanakan konsultasi ke dokter Tuhan, kami mengarahkan hati dan pikiran kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dokter yang akan memeriksanya, alat-alat yang akan dipakai, bahkan obat-obat yang akan digunakan Tuhan Yesus. Sehingga pada saat dia berkonsultasi dengan dokter, Tuhan Engkau berbicara dan menunjukkan mujizat-Mu atas wanita ini, Tuhan, sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami mempunyai Engkau di dalam kehidupan kami, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah juga bagi Ibu Jenny Tan dan keluarganya. Biarlah Engkau memberkatinya dengan segala berkat yang terbaik dan yang diperlukannya Tuhan Yesus. Sehingga di dalam seluruh aspek kehidupannya, dia boleh semakin menjadi saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Evri. Mari teman-teman, kita ingin masuk persembahan. Kita ingin berikan persembahan kita yang terbaik. Kau kekuatanku, hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih teman-teman semua untuk persembahan. Boleh ditransfer di rekening yang ada tertera di layar kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk malam hari ini. Sebelum kita tutup doa, nanti setelah pengumuman akan ada foto bersama. Ya, untuk pengumuman yang pertama, silakan di-share. Untuk persekutuan doa online selanjutnya Rabu Minggu mendatang dengan tema Unstoppable Love. Firman diambil dari Yesaya bab 4 ayat 9 sampai 15, firman oleh Bapak Y.E. Senjaya. Persekutuan doa online untuk tanggal 23 Maret dengan tema Hanya Debulah Aku. Kita masih dalam masa prapaskah, jadi tema ini sangat pas, dibawakan oleh Ibu Michael Lolong. Untuk persekutuan doa di minggu terakhir bulan Maret, hari Rabu tanggal 30 Maret, setengah 8 malam, Yesus adalah pusat kemenangan kita, dengan firman dari Ibu Esther Kandel. Ya, untuk pengumuman selanjutnya ada webinar Maria dan Misteri Kabar Sukacita. Wow, luar biasa. Temanya sungguh menarik dan kami mengajak teman-teman semua, sahabat-sahabat terkasih untuk bisa ikut hadir karena firman akan dibawakan oleh Romo Valentinus Bayu Hadi Ruseno OP
Dan untuk link pendaftarannya ada di pengumuman, nanti mungkin juga bisa di-share di grup Elsaners. Dan info pendaftaran bisa menghubungi Ibu Amelia dan Ibu Ardel. Demikian firman pada malam hari ini. Mungkin tadi belum perkenalan, saya mengajak anak saya Jolin untuk boleh ikut melayani. Sungguh luar biasa, puji Tuhan. Sungguh praise the Lord, boleh seusia Jolin boleh mau ikut melayani. Awalnya boleh merasa takut, tidak percaya diri, tapi kami berlatih setiap hari dengan doa, pujian dan penyembahan, sehingga kita membawakannya seperti kita setiap hari berdoa dalam mesbah keluarga kami. Jadi kami juga mengundang teman-teman semua bagi yang rindu untuk boleh melayani di tempat ini ketika nanti boleh offline, ada yang mau menyanyi sebagai singer, WL, pemusik, bisa main keyboard atau kita alat lengkap, ada drum, gitar, bass, ada gitar rhythm, melodi, semua lengkap. Dan untuk sound system multimedia di sini paling top deh di Cikarang ya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ya kami rindu untuk ada tim baru, ada teman-teman yang boleh hadir melayani tempat ini bersama-sama. Kita menjadi sebuah keluarga yang solid, saling menguatkan satu sama lain dalam doa, pujian, penyembahan, sharing, firman. Semua kita ada fasilitas dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari malam hari ini kita ingin tutup doa dulu, setelah itu kita baru foto bersama. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini Engkau boleh hadir tempat ini Tuhan melalui platform online. Engkau boleh menjamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui doa-doa dan firman yang telah Engkau tabur dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Jenitan dan keluarganya dan segenap pelayanannya Tuhan. Kami bawa mereka Tuhan, kiranya berkat-Mu, damai sejahtera-Mu boleh hadir melingkupi Ibu Jenitan dan keluarga. Dan untuk kami semua yang hadir tempat ini Tuhan, maupun yang melalui Zoom dan YouTube, kiranya Tuhan Kau juga boleh ambil alih setiap hidup kami, tuntun arah langkah jalan kami dimanapun kami berada, dalam segala pergumulan kami, dalam segala kesedihan kami, dalam sukacita kami, Engkau ambil alih semua Tuhan. Kami serahkan segenap keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, segala pergumulan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dan sebentar kami juga akan beristirahat, kiranya Tuhan Kau boleh berkati setiap istirahat kami, berkati tempat kami beristirahat, sehingga damai sejahtera-Mu boleh hadir melingkupi kami dan kami boleh bangun dengan penuh sukacita besok, menyambut hari baru yang penuh harapan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita open kameranya, kita mau foto-foto bersama. Ya, silakan di-open. Ayo, ayo. 1, 2, 3. Gaya yang terbaik. Mau foto sekali lagi. Yang belum open, ayo di-open. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama lakukan pujian ini untuk memberikan kita kekuatan selama seminggu ini. Kita jadikan Tuhan Yesus juru selamat kita. Kita jadikan Dia sahabat kita. Saat kita menderita kesusahan, kita menghadapi pergumulan, Tuhan Yesuslah sahabat kita satu-satunya. Katakan, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti karena Yesus Tuhan, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan
kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu. Kau sumber kuatku. Oh, sekali lagi yuk kita katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku berjaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus. Sampai jumpa minggu mendatang ya teman-teman semua. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sahabat dan juru selamat kita. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bagi teman-teman yang ingin tetap tinggal dan saling menyapa, dipersilahkan. Sampai jumpa. Kami pamit dulu yang di YouTube. Bye.